Melalui muslihat anak-anak dan suami saya sendiri, saya dibawa secara paksa ke sebuah tempat yang akan menjadi penjara saya selama 1 dekade penuh. 10 tahun berlalu, dan saya kembali bertekad untuk membuat mereka bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Saya penasaran dengan pendapat Anda tentang bagaimana cerita ini akan berlanjut. Perspektif Anda sangat penting bagi saya, dan jika cerita saya menyentuh hati Anda, mohon dukung karya saya dengan berlangganan saluran saya. Bantuan Anda sangat berarti bagi saya. Bau desinfektan yang tajam menusuk hidung saya ketika saya membuka mata pada suatu Selasa pagi. 10 tahun yang tak berujung, di mana saya menghirup udara yang menyesakan yang sama, mendengar suara-suara penderitaan yang teredam di lorong-lorong, dan berpura-pura bahwa pil-pil putih yang dipaksakan kepada saya setiap hari benar-benar membantu. Nama saya Brunhilde Schmidt. Saya berusia 67 tahun, dan selama 1 dekade penuh, saya memainkan peran sebagai seorang wanita yang linglung, hanya agar mereka lengah terhadap saya. Suster Hildegard memasuki kamar dengan senyum lelahnya yang biasa. Ia adalah satu-satunya jiwa di tempat ini yang melihat saya sebagai manusia, bukan sekadar nomor dalam catatan medis yang ternoda. "Selamat pagi, Nyonya Schmidt," bisiknya, sambil memastikan tidak ada yang mengawasi kami. Ada balasan dari Dr. Weber. Jantung saya mulai berdebar kencang. Dr. Weber adalah pengacara yang secara diam-diam menerima surat-surat saya dari Hildegard selama 2 tahun terakhir. Surat-surat di mana saya menceritakan seluruh kebenaran, bagaimana saya sampai di sini, dokumen-dokumen palsu, dan kekayaan yang dicuri. Selama 8 tahun, saya telah berpura-pura menderita demensia progresif, menggumamkan kata-kata tak berarti, makan berantakan, dan melupakan nama-nama orang di sekitar saya. Semua itu agar anak-anak dan suami saya tetap percaya bahwa kondisi saya terus memburuk dan saya tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi mereka. "Apa yang ia tulis?" tanya saya pelan, suara saya bergetar karena tegang. Hildegard melirik ke lorong sekali lagi sebelum berbisik, "Ia punya buktinya. Tanda tangan pada dokumen penempatan Anda dipalsukan. Ia bisa mengeluarkan Anda dari sini." Saya merasa lutut saya lemas, meskipun saya sedang berbaring di tempat tidur. Jadi, ini benar-benar nyata. Setelah sekian lama berpura-pura, merencanakan, dan mengumpulkan setiap bukti kecil yang bisa menjadi penyelamat saya, akhirnya ada cahaya di ujung terowongan yang gelap ini. Namun, bersamaan dengan kelegaan itu, rasa sakit yang mendalam merayap di dada saya. Putra-putra saya sendiri, Markus dan Lukas, yang telah melakukan ini pada saya. Pria yang telah berbagi 40 tahun hidup saya, Gunther, telah menyegel nasib saya di tempat ini. "Kapan?" ucap saya, sambil menggenggam tangan Hildegard. "Minggu depan." Tapi Anda harus terus berpura-pura sampai saat itu. Mereka tidak boleh curiga. Saya mengangguk perlahan, menahan air mata. 1 minggu. Hanya 7 hari lagi yang memisahkan saya dari kebebasan. 7 hari di mana saya harus terus memainkan peran sebagai wanita tua yang bingung, yang bahkan tidak dapat mengingat namanya sendiri. Setelah Hildegard meninggalkan kamar, saya menatap keluar jendela yang berjeruji. Di luar, kehidupan berdenyut. Orang-orang bergegas di trotoar, tenggelam dalam kekhawatiran dan kegembiraan sehari-hari mereka. Sementara itu, saya telah terkurung di sini selama 1 dekade, membayar harga karena telah mengetahui rencana keluarga saya sendiri.
Kenangan akan hari yang mengerikan itu masih membuat saya gemetar. Itu adalah suatu Sabtu pagi, ketika saya pulang lebih awal dari yang diperkirakan dari kunjungan ke rumah teman saya, Erika. Saya masuk ke rumah diam-diam melalui pintu belakang dan mendengar Markus dan Lukas berbicara di ruang tamu. Mereka berbicara tentang menjual perabotan antik saya, warisan dari ibu dan nenek saya. Mereka merencanakan bagaimana mereka akan membagi tabungan saya dan betapa saya telah menjadi beban. Wanita tua itu toh tidak akan lama lagi, saya mendengar Lukas berkata. Kita harus mengamankan bagian kita sebelum dia menghabiskan semuanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Kamu benar, jawab Markus. Dan jika dia mulai membuat masalah, kita masukkan saja dia ke panti. Kita bilang saja dia punya masalah kejiwaan. Saya membeku di balik pintu dapur. Jantung saya berdebar begitu kencang hingga saya takut mereka bisa mendengarnya. Anak-anak saya sendiri, yang praktis saya besarkan sendirian sementara Gunther sering pergi berminggu-minggu menuruti kebiasaan buruknya, menyusun rencana untuk mengkhianati saya. Lebih buruk lagi, mereka ingin menyingkirkan saya jika saya mengetahuinya. Saya mencoba menyelinap keluar dari rumah tanpa ketahuan, tetapi Markus melihat saya. Ekspresi di matanya berubah secepat kilat dari seorang putra yang penuh kasih menjadi sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan. Halo ibu, kau pulang cepat sekali. Erika merasa tidak enak badan, bohong saya, berusaha menjaga nada suara saya tetap normal. Apakah kau mendengar kami bicara? Tanya Lukas dengan nada mengancam. Tentang apa, nak? Kalian tahu pendengaranku sudah tidak sebaik dulu. Mereka saling memandang, dan saya tahu mereka tidak percaya sepatah kata pun dari saya. 3 hari kemudian, pada suatu pagi biasa, Gunther muncul ditemani 2 pria berjas putih. Markus memegang kertas-kertas yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ibu, kau harus ikut dengan tuan-tuan ini, katanya, tanpa menatap mata saya. Ini demi kebaikanmu sendiri. Kertas apa itu? Tanya saya, mencoba mengintip dari balik bahunya. Laporan medis, jawab salah satu pria itu. Anda sakit dan memerlukan perawatan khusus. Tapi saya tidak pernah ke dokter, teriak saya, saat saya menyadari apa yang sedang terjadi. Saya tidak pernah menandatangani hal semacam itu. Saat itu, Lukas dan Gunther mencengkeram lengan saya. Saya melawan, berteriak, dan memohon kepada para tetangga yang melihat dari jendela mereka. Tapi tidak ada yang menolong. Semua orang percaya bahwa saya benar-benar sedang kambuh dan keluarga saya hanya berusaha merawat saya sebaik mungkin. Kenangan itu masih terasa sakit seperti luka yang terbuka. Bahkan 10 tahun kemudian, rasa sakit ini masih hidup dan berdenyut di dada saya setiap kali saya memikirkan pengkhianatan oleh orang-orang yang paling saya cintai di dunia. Tapi sekarang, akhirnya tiba waktunya bagi saya untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya kehilangan akal sehat dalam cerita ini. Saya bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke lemari kecil tempat saya menyimpan beberapa barang milik saya. Jauh di belakang laci, tersembunyi di antara kain-kain tua, ada sebuah buku catatan kecil. Di dalamnya saya telah mencatat semua yang dapat saya ingat dari hari-hari terakhir di rumah, nama, tanggal, potongan percakapan, setiap detail yang dapat membantu saya ketika waktunya tiba. Pintu terbuka lagi dan kepala suster masuk, seorang wanita galak yang tidak pernah menunjukkan sedikit pun kebaikan. Waktunya minum obat, Brunhilde. Saya mengambil pil-pil itu dengan tangan gemetar,
membawanya ke mulut seperti yang telah saya lakukan 10.000 kali, tetapi kali ini saya tidak menelannya, melainkan menyembunyikannya di bawah lidah saya. Setelah ia pergi, saya meludahkannya ke wastafel. Saya tidak perlu lagi berpura-pura bingung akibat obat-obatan. Dalam seminggu, saya akan menjadi wanita bebas. Dan kemudian anak-anak dan suami saya yang tercinta akan mengetahui bahwa wanita tua yang mereka kira bingung, yang mereka kurung, ternyata lebih sadar dan jernih dari sebelumnya. Mereka akan membayar untuk setiap hari yang mereka curi dari saya, untuk setiap air mata yang saya tumpahkan, dan untuk setiap malam yang saya lalui dengan terjaga di tempat yang mengerikan ini. Keadilan seorang ibu mungkin butuh waktu lama untuk datang, tetapi ketika tiba, ia tak terhentikan. Seminggu kemudian, ketika Dr. Weber berdiri di depan gerbang rumah sakit jiwa dengan surat-surat pembebasan, saya merasakan kaki saya benar-benar gemetar untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, bukan karena kelemahan yang dibuat-buat, tetapi karena emosi yang murni. Hildegard berdiri di sisi saya dan memegang tangan saya erat-erat, matanya juga basah. "Anda bebas, Nyonya Schmidt," kata pengacara itu, seorang pria berusia sekitar 50-an dengan rambut beruban dan tatapan yang ramah. "Semua dokumen penempatan Anda telah terbukti palsu. Keluarga Anda harus bertanggung jawab untuk itu." Ketika saya melangkah ke trotoar, saya hampir pingsan. Setelah 1 dekade menghirup udara rumah sakit yang pengap, udara segar terasa begitu luar biasa. Matahari menghangatkan wajah saya dengan cara yang hampir saya lupakan. Orang-orang berlalu lalang, mobil-mobil membunyikan klakson, anak-anak tertawa dan bermain di taman terdekat. Dunia terus berputar sementara saya terperangkap di tempat itu. "Anda ingin pergi kemana?" tanya Dr. Weber. Pertanyaan itu membuat saya takut. Rumah saya telah dijual, uang saya dicuri. Bagi keluarga saya sudah mati. Saya adalah seorang wanita berusia 67 tahun tanpa rumah, tanpa uang, dan tanpa siapapun di dunia ini, kecuali perawat yang baik hati ini, yang telah mempertaruhkan segalanya untuk membantu saya. "Saya tidak tahu," jawab saya dengan bisikan yang nyaris tak terdengar. Saat itu, Hildegard meletakkan tangannya di bahu saya. "Nyonya Schmidt, saya tahu sebuah wisma di pusat kota. Pemiliknya adalah orang yang baik dan selalu membutuhkan bantuan. Anda bisa memasak, bukan?" 2 jam kemudian, saya berdiri di depan sebuah rumah tua di Friedrichstraße di jantung kota Berlin. Cat di fasadnya mengelupas, tetapi jendelanya dihiasi dengan tirai bersih dan pot bunga yang terawat baik. Sebuah papan kecil bertuliskan, "Wisma Marlene, kamar kos." Marlene adalah seorang wanita terhormat berusia 70-an, dengan rambut putih yang diikat sanggul, celemek bermotif bunga, dan tangan kapalan seorang wanita yang telah bekerja keras seumur hidupnya. Ketika Hildegard menjelaskan situasi saya, tanpa terlalu banyak merinci, Marlene mengamati saya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan matanya yang berpengalaman, yang telah melihat banyak penderitaan. "Bisakah Anda memasak masakan rumahan yang enak?" tanyanya langsung. "Ya, saya bisa, Nyonya. Saya telah memasak untuk keluarga saya seumur hidup." "Dan Anda tidak punya kebiasaan buruk? Tidak minum? Tidak merokok? Tidak membawa laki-laki ke rumah?" "Tidak, Nyonya, tidak pernah." Ia menatap saya selama beberapa detik, seolah-olah ia bisa melihat langsung ke dalam jiwa saya melalui mata saya yang lelah. "Baiklah. Sebuah kamar kecil di bagian belakang, 3 kali makan sehari,
dan sebagai gantinya Anda membantu saya di dapur dan bersih-bersih. Saya tidak bisa membayar gaji, tetapi atap di atas kepala dan makanan Anda terjamin. Saya terima, jawab saya, bahkan sebelum ia menyelesaikan kalimatnya. Kamar itu kecil, tetapi memiliki jendela yang menghadap ke sebuah taman kecil. Tempat tidurnya sederhana, lemarinya tua, tetapi semuanya bersih dan beraroma lavender. Saya duduk di tepi tempat tidur dan menangis sejadi-jadinya untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, tanpa perlu khawatir diawasi. Pada hari-hari pertama, segalanya membuat saya takut. Suara mobil, dering telepon, percakapan yang keras. Tubuh saya telah terbiasa dengan keheningan paksa di rumah sakit jiwa, rutinitas yang terkontrol, dan kurangnya pilihan. Sekarang saya bisa menentukan sendiri apa yang akan saya kenakan, apa yang akan saya masak, dan kapan saya akan tidur. Itu menakutkan sekaligus membebaskan. Marlene tidak banyak bertanya, tetapi ia memperhatikan ketika saya tenggelam dalam pikiran, mengaduk-aduk makanan, atau terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Waktu menyembuhkan semua luka, katanya sambil menyodorkan teh kamomil. Dan pekerjaan mengalihkan perhatian. Di wisma itu ada 6 kamar yang selalu terisi. Di sana tinggal seorang pensiunan duda bernama Tuan Berger, seorang wanita janda yang bekerja di sebuah toko, 2 mahasiswa, dan seorang wanita muda yang telah berpisah dari suaminya. Orang-orang sederhana, masing-masing dengan bebannya sendiri, tetapi mereka saling memperlakukan dengan hormat. Pada minggu kedua, terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Saya sedang berada di taman menjemur pakaian ketika saya mendengar suara yang familiar dari jalan. Jantung saya berhenti berdetak. Itu Karl-Heinz, mantan tetangga saya, pria pendiam yang selalu menyapa saya dengan sopan. Saya bergegas ke depan rumah dan melihatnya berjalan perlahan di trotoar, lebih tua, sedikit lebih bungkuk, tetapi itu memang dia. Tuan Karl-Heinz, panggil saya tanpa berpikir. Ia berhenti, berbalik perlahan, dan ketika ia mengenali saya, wajahnya menjadi pucat pasi. Nyonya Schmidt. Tapi orang bilang Anda sudah meninggal, tambah saya, dan melihat air mata menggenang di matanya. Ya, Tuan Karl-Heinz, saya sehat walafiat. Ia mendekat dengan ragu, seolah takut saya ini hantu. Nyonya Schmidt, saya selalu tahu ada yang tidak beres. Ketika mereka menjual rumah Anda dengan begitu tergesa-gesa dan mengatakan Anda meninggal karena masalah kejiwaan, saya tidak percaya. Anda tidak percaya? Tentu saja tidak. Anda selalu menjadi orang yang paling waras di seluruh jalan. Dan ketika saya melihat mereka menjual perabotan dan tanaman Anda seolah-olah itu sampah. Ia menggelengkan kepalanya dengan geram. Saya menyimpan beberapa barang untuk Anda, Nyonya Schmidt. Saya tahu suatu hari Anda akan kembali untuk mengambilnya. Saya merasa lutut saya lemas lagi. Anda menyimpan barang-barang saya. Ikutlah dengan saya, katanya sambil menawari lengannya. Saya tinggal sangat dekat dari sini. Rumah Karl-Heinz kecil dan sederhana, tetapi sangat rapi. Ia membawa saya ke sebuah kamar kecil di bagian belakang dan membuka sebuah lemari tua. Di dalamnya ada kardus-kardus yang diberi label dengan rapi, foto Nyonya Schmidt, dokumen, perhiasan, tanaman. Saya menyelamatkan apa yang saya bisa, jelasnya, tampak jelas terharu. Tanaman Anda ada di taman saya dan tumbuh subur. Dokumen-dokumen semuanya ada di kantong plastik ini agar tidak rusak.
Dan ini beberapa perhiasan ibu Anda yang ingin dijual Lukas kepada seorang penadah. Saya mengambil salah satu kotak dengan tangan gemetar. Isinya foto-foto lama, Gunther dan saya di hari pernikahan kami, Markus dan Lukas saat masih anak-anak, orang tua saya. Momen-momen dari kehidupan yang saya kira telah hilang selamanya. Mengapa Anda melakukan ini? Tanya saya, tidak bisa menahan air mata. Karena Anda selalu menjadi tetangga yang baik, Nyonya Schmidt. Dan karena saya melihat kejahatan di mata anak-anak itu ketika mereka berbicara tentang kematian Anda. Orang baik tidak meninggal begitu saja dalam semalam dan meninggalkan segalanya. Kami menghabiskan seluruh sore itu melihat-lihat harta karun yang diselamatkan. Seolah-olah sebagian dari kehidupan saya sebelumnya telah dilestarikan oleh pria baik hati ini yang nyaris tidak mengenal saya. Tuan Karl-Heinz, kata saya, ketika hari sudah mulai gelap. Apakah Anda tahu di mana anak-anak saya sekarang? Ya, saya tahu. Markus menikah dengan seorang wanita dari jemaat gereja. Mereka tinggal di Prenzlauer Berry. Lukas? Yah, nasib Lukas tidak begitu baik. Istrinya telah meninggalkannya dan membawa serta anak-anak mereka. Kabarnya, ia kehilangan banyak uang karena berjudi. Kepuasan yang pahit menjalari diri saya saat mendengar kesulitan yang dialami Lukas. Karma, begitulah kata orang. Tetapi saya juga penasaran dengan menantu perempuan yang belum pernah saya kenal ini. Dan mantan suami saya, tanya saya ragu-ragu. Gunther belum meninggal, Nyonya Schmidt. Ia dirawat di sebuah klinik swasta di Brandenburg dan dirawat dengan sangat baik di sana. Kabarnya, ia menghabiskan banyak uang setiap bulan untuk perawat dan obat-obatan khusus. Darah saya seakan membeku. Gunther masih hidup dan menghabiskan uang curian saya untuk hidup seperti raja di klinik mahal, sementara saya merana di rumah sakit jiwa milik pemerintah. Malam itu saya kembali ke Wisma dengan salah satu kardus. Marlene melihat keadaan saya yang gelisah dan tidak bertanya apa-apa, hanya menghangatkan makan malam saya dan menyajikan teh kental. Siapa yang Anda temui hari ini? Tanyanya dengan kebijaksanaan seorang wanita yang telah banyak mengalami berbagai hal. Masa lalu saya, jawab saya, mencengkeram cangkir untuk menghentikan getaran tangan saya. Dan apa yang akan Anda lakukan sekarang? Saya memandang keluar jendela dapur ke arah lampu-lampu kota. Saya belum tahu, bohong saya. Sebenarnya, saya tahu persis apa langkah saya selanjutnya. Saya harus bertemu dengan menantu yang saleh ini, mencari tahu di mana tepatnya Gunther dirawat dan dengan apa perawatannya dibayar. Begitu saya memiliki semua informasi, saya akan mulai menuntut kembali setiap sen, setiap air mata, dan setiap hari penderitaan. Wanita tua yang linglung itu telah mati. Sebagai gantinya, lahirlah seorang wanita dengan dahaga yang tak terpuaskan akan keadilan. 3 minggu telah berlalu sejak Karl-Heinz mengembalikan sebagian dari kehidupan lama saya kepada saya. Setiap pagi saya bangun dengan tujuan yang sama, saya harus mengenal Berenice, istri Markus. Jika ia sereligius yang dikatakan Karl-Heinz, mungkin ia mengunjungi gereja Rosario, hanya 2 blok dari Wisma. Pada suatu minggu pagi, saya mengenakan gaun terbaik saya, sebuah gaun biru laut yang telah diselamatkan Karl-Heinz, mengikat rambut abu-abu saya menjadi sanggul, dan berangkat. Jantung saya berdebar kencang saat memasuki gereja, sebuah tempat yang belum pernah saya kunjungi selama 1 dekade. Saya duduk di salah satu bangku belakang dan mengamati orang-orang.
Selama salam damai, saya melihatnya, seorang wanita berusia sekitar 40-an, dengan rambut coklat yang disanggul tinggi, gaun sederhana namun elegan, dan senyum yang ramah. Ia tampak sedih dan khawatir, meskipun ia berusaha untuk mengikuti misa. Setelah misa, saya mengikutinya secara diam-diam. Di luar, ia berbincang dengan wanita lain, dan saya mendengar salah satu dari mereka memanggil, "Bernice, apakah kamu datang ke pertemuan hari Selasa?" Jantung saya berdegup kencang. Itu dia. Istri putra saya. Menantu perempuan yang belum pernah saya kenal karena Markus telah memberitahunya bahwa saya sudah meninggal. Setiap Selasa sejak saat itu, saya mengunjungi pertemuan wanita di gereja, selalu duduk di tempat yang sama dan mengamati Bernice. Ia tampak baik hati dan suka menolong. Pada Selasa ketiga, saya memberanikan diri. "Permisi," kata saya ketika ia hendak pergi. "Anda Bernice, bukan?" Ia berbalik dan menatap saya dengan ramah. "Ya, benar. Apakah Anda baru di sini?" "Ya, nama saya Brunhilde. Saya tinggal di dekat sini dan mulai menghadiri pertemuan." Senang sekali, senyumnya, tetapi saya melihat kesedihan yang mendalam di matanya. "Maukah Anda minum kopi?" Toko roti di sebelah membuat kue yang lezat. 40 menit kemudian, kami duduk di toko roti dan mengobrol seperti teman lama. Ia bercerita tentang hidupnya dan saya mempelajari setiap kata, setiap gerak-geriknya. "Apakah Anda punya keluarga di sini?" tanyanya. "Tidak lagi," jawab saya hati-hati. "Anak-anak saya dan kami sudah lama tidak berhubungan." "Sayang sekali," desahnya. "Keluarga itu sangat penting. Saya hanya punya suami saya. Orang tua saya sudah meninggal dan sayangnya kami tidak punya anak." Ada rasa sakit yang mendalam dalam suaranya. "Apakah suami Anda juga dari sini?" tanya saya sambil lalu. "Ya, Markus bekerja di sebuah perusahaan konstruksi. Dia pria yang baik dan pekerja keras." Ia ragu-ragu. Terkadang saya pikir dia membawa dendam dari masa lalu. Dia kehilangan ibunya ketika dia masih muda, dan itu meninggalkan bekas yang dalam. Sebuah tusukan menghantam dada saya. Ia telah memberitahunya bahwa saya meninggal ketika ia masih muda. Kebohongan lain. Pasti sangat berat baginya, kata saya. Ya. Dia tidak suka membicarakannya, tetapi terkadang dia menyebutkan bahwa dia berharap ibunya ada di sini untuk melihat kehidupan kami. Bernice menyeka air mata tanpa kentara. "Saya berdoa untuknya setiap minggu, Anda tahu, agar jiwanya beristirahat dalam damai." Ia berdoa untuk saya. "Bagaimana dia meninggal?" tanya saya, harus mengetahui seluruh kebohongan itu. "Masalah kejiwaan," bisik Bernice. "Markus bilang dia menderita suatu penyakit, menjadi sangat tidak terduga dan akhirnya harus dirawat. Dia meninggal di sana sendirian. Saya harus menahan diri agar tidak berteriak. Ia telah mengubah penempatan paksa saya menjadi sebuah cerita tentang penyakit jiwa yang progresif dan kematian yang sepi. Sungguh cerita yang menyedihkan," komentar saya. "Ya. Dan yang terburuk adalah dia bahkan tidak berhubungan dengan saudaranya, Lukas. Istri Lukas juga baru saja meninggalkannya dan membawa anak-anak mereka, tampaknya karena masalah judinya. Dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, keakraban kami tumbuh. Bernice menceritakan masalah dalam pernikahannya,
tentang sifat lekas marah Markus dan rahasia-rahasianya. Terkadang saya merasa Markus menyembunyikan sesuatu dari saya, akunya pada suatu sore. Tagihan-tagihan yang tidak ia jelaskan, atau panggilan telepon yang membuatnya meninggalkan ruangan. Jantung saya berdebar kencang. Tagihan macam apa? Tanya saya. Dari sebuah klinik. Dia bilang itu untuk kerabat yang sakit yang ia bantu. Tapi dia tidak pernah bilang siapa orangnya. Dan minggu lalu saya menemukan surat-surat dari seorang pengacara di tasnya, sesuatu tentang warisan. Warisan, pengacara, klinik. Potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu. Markus membayar biaya tinggal Gunther. Dan ada dokumen warisan yang pasti berkaitan dengan harta milik saya. Malam itu saya kembali dengan berat hati. Berenice adalah orang yang tulus dan baik, yang terjerat dalam jaringan seorang pria yang penuh dengan rahasia kotor. Ia tidak pantas ditipu, sama seperti saya tidak pantas dikhianati. Apa yang Anda temukan? Tanya Marlene di dapur. Saya menemukan bahwa putra saya menikahi seorang wanita yang jauh lebih baik darinya. Dan apa yang akan Anda lakukan? Saya masih memikirkannya, bohong saya. Sebenarnya, saya tahu bahwa Berenice akan menjadi sekutu saya, bahkan tanpa ia sadari. 2 bulan telah berlalu. Pada suatu Kamis yang hujan, Berenice datang ke pertemuan dengan mata sembab. Nyonya Schmidt, bisiknya. Saya harus menceritakannya kepada seseorang. Ia bercerita bahwa ia menerima telepon dari klinik. Mereka menuntut pembayaran untuk seorang, Oswaldo, yang membuat masalah. Ketika ia mengkonfrontasi Markus, ia berbohong lagi, mengklaim itu adalah seorang paman jauh yang sakit. Tapi saya melihatnya di matanya, Nyonya Schmidt. Dia berbohong. Setelah itu, ia memeriksa surat-suratnya. Ia menemukan kwitansi pembayaran bulanan sebesar 5.000 euro ke sebuah klinik di Brandenburg. Dan ia menemukan surat kuasa yang ditandatangani oleh Markus yang memberinya wewenang untuk mengelola aset seorang Brunhilde Schmidt. Dunia serasa berputar di sekitar saya. Nama saya sendiri. Brunhilde Schmidt, ulang saya dengan suara tercekat. Ya, lanjut Berenice. Dan saya menemukan surat kematian palsu, Nyonya Schmidt. Atas nama Brunhilde ini, bertanggal 10 tahun yang lalu. Suami saya memiliki dokumen palsu. Dia berbohong tentang seseorang yang telah meninggal, atau lebih buruk lagi, seseorang yang ia nyatakan telah meninggal. Pada saat itu, saya membuat keputusan. Berenice, kata saya dengan suara bergetar. Saya harus memberitahumu sesuatu. Nama lengkap saya adalah Brunhilde Schmidt. Saya adalah ibu dari Markus. Wajahnya mencerminkan kebingungan, lalu ketidakpercayaan. Tapi ibunya sudah meninggal. Saya tidak meninggal, Nak. Saya ditempatkan secara paksa 10 tahun yang lalu setelah saya mengetahui bahwa putra-putra saya ingin mencuri dari saya. Kata-kata itu mengalir deras dari mulut saya. Mereka memalsukan dokumen, membuat saya dinyatakan gila, dan mengurung saya. Dan Oswaldo di klinik itu adalah mantan suami saya, ayahnya. Ya Tuhan, bisiknya, menutup wajahnya dengan tangan. Kalau begitu semuanya bohong. Saya menunjukkan kepadanya foto-foto lama. Perlahan-lahan ia mengerti. Anda benar-benar ibunya. Benar. Dan kamu, Nak,
telah menikahi seorang pria yang mengurung ibunya sendiri untuk mendapatkan hartanya. Berenice hancur. Saya memberikan kepadanya surat-surat kepada pengacara dan nomor teleponnya. Telepon dia. Dia punya semua buktinya. Setelah percakapan panjang dengan Dr. Weber, keterkejutan itu menjadi sempurna. Dan sekarang, tanyanya akhirnya. Sekarang kamu yang memutuskan apakah kamu ingin tetap menikah dengan pria seperti itu. Saya harus mengkonfrontasinya, katanya dengan tegas. Keesokan paginya, ia menelepon saya. Nyonya Schmidt, bisakah Anda datang ke rumah saya? Saya membutuhkan Anda di sini ketika saya berbicara dengannya. 1 jam kemudian, saya berdiri di depan rumah yang mungkin dibeli putra saya dengan uang saya. Ketika kami mendengar mobil di garasi, jantung saya berdebar kencang. Setelah 10 tahun, saya akan bertemu kembali dengan putra sulung saya. Pintu terbuka, dan Markus membeku ketika melihat saya di ruang tamu. Ibu, bisiknya, pucat pasi. Halo Markus, jawab saya, suara saya lebih mantap dari yang saya duga. Terkejut melihat saya hidup. Duduklah, Markus, kata Berenice, suaranya sedingin es. Ibumu dan saya punya beberapa pertanyaan. Ia duduk, tangannya gemetar. Ibu, aku bisa jelaskan. Jelaskan, potong saya. Jelaskan bagaimana kau menempatkanku di panti dengan dokumen palsu. Jelaskan bagaimana kau memalsukan kematianku pada istrimu. Jelaskan bagaimana kau menghabiskan uangku untuk ayahmu. Berenice meletakkan surat-surat itu di atas meja. Bagaimana kau menjelaskan ini, Markus? Surat kuasa palsu. Pembayaran ke sebuah klinik. Markus menangis. Kami putus asa, gagapnya. Ayah sakit, kami tidak punya uang. Ia mengakui segalanya, kebohongan, surat cerai palsu agar Gunther bisa menikah lagi dan mendapatkan harta saya, utang Lukas, kekacauan keuangannya sendiri. Berenice berdiri. Dan bagaimana dengan aku? Aku telah berduka untuk ibumu, Markus. Kau menikahiku dengan kebohongan. Ia melepaskan cincin kawinnya dari jari dan meletakkannya di atas meja. Aku mau cerai. Pada hari-hari berikutnya, rumah kartu itu runtuh. Markus menandatangani semua dokumen dan mengembalikan harta sah saya. Gunther terungkap di klinik, istri barunya meninggalkannya, dan tanpa uang, ia dipindahkan ke rumah sakit umum. Lukas berhasil dilacak, seorang pria yang hancur yang harus meminta maaf kepada anak-anaknya, bukan kepada saya. Perubahan terbesar adalah penemuan bahwa Gunther dan istri barunya telah menjual klinik dengan surat-surat palsu. Uang itu, lebih dari 200.000 euro, berada di rekening yang secara hukum menjadi milik saya, karena pernikahan kami tidak pernah diceraikan secara sah. Saya tidak hanya mendapatkan kembali kebebasan saya, tetapi juga sarana untuk menjalani sisa hidup yang layak. 6 bulan setelah pembebasan saya, hidup saya benar-benar berbeda. Saya membeli sebuah rumah kecil yang nyaman di dekat Marlene, yang menjadi sahabat terbaik saya. Berenice pindah ke kota lain, tetapi kami tetap berhubungan. Ia masih memanggil saya, ibu mertua. Karl-Heinz menjadi teman setia. Markus mencoba meminta maaf melalui surat, tetapi beberapa luka terlalu dalam. Ia kehilangan istrinya dan kepercayaan saya, dan sekarang hidup sendiri dengan beban keputusannya. Lukas berjuang melawan masalahnya, tetapi anak-anaknya tidak mau menemuinya.
Gunther meninggal beberapa bulan kemudian sendirian di rumah sakit umum. Saya tidak pergi ke pemakamannya. Beberapa orang pantas untuk dilupakan. Hari ini, di usia 67 tahun, saya bangun setiap pagi di rumah saya sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang telah memilih untuk berada di sisi saya. Ini bukan keluarga yang pernah saya impikan, tetapi ini adalah keluarga sejati yang didasarkan pada kasih sayang sejati dan nilai-nilai bersama, bukan pada ikatan darah. Ketika saya menyirami bunga-bunga yang diselamatkan Karl-Heinz dari kehidupan saya sebelumnya, saya teringat bagaimana saya harus melewati kegelapan yang paling dalam untuk menemukan kekuatan sejati saya. Saya bukan lagi wanita yang diam-diam menerima segalanya. Saya Brunhilde Schmidt, seorang wanita yang dilahirkan kembali dan telah belajar bahwa ketika orang ingin menguburmu hidup-hidup, mereka sebenarnya hanya mengajarimu seberapa kuat dirimu sebenarnya.